Ternyata ya, kalau kamu kurang tidur, berat badanmu bisa naik loh. Bener apa enggak ya? Nah, Anda akan mendapatkan jawabannya di video ini. Tapi sebelumnya, kita simak yang satu ini. Bagi Anda yang menyukai video-video seperti ini di Nurifi Channel, Anda bisa beri thumb up, lalu Anda bisa share dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali melihat Nurifi Channel, Anda juga bisa menekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Anda bisa juga ambil free ebook saya di link di bawah ini. Gratis loh buat Anda, jadi Anda bisa tahu macam-macam diet yang cocok buat Anda. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, ini dia, ternyata kalau kita kurang tidur itu akan mempengaruhi dua hal, yaitu yang pertama adalah metabolisme dan yang kedua adalah hormon. Kok bisa ya? Nah, kita lihat di slide yang berikutnya. Seperti gini loh teman-teman. Yang pertama itu adalah metabolisme. Jadi kalau kita kurang tidur nih, itu energinya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi membuat metabolisme tubuh kita itu jadinya melambat seperti itu. Dan lagi kalau kita kurang tidur, kita juga jadi kecapean nih. Karena semalaman kan kita nggak tidur nih. Jadi energi kita itu dipakai semalaman untuk kita begadang. Nah, jadi besok paginya kita jadi kelelahan. Nah, kalau kita kelelahan, otomatis deh jadi malas olahraga. Nah, jadi bawaannya apa? Siang hari malah bawaannya kepengen tidur mulu. Karena semalamnya itu kurang tidur. Nah, dan yang kedua kita akan lihat tentang hormon. Nah, jadi kalau kita kurang tidur nih akan mempengaruhi yang namanya hormon kortisol. Nah, di sini saya ada tulis ya. Hormon kortisol itu membuat jadi ingin mengemil. Karena hormon kortisolnya yang meningkat, membuat kita itu cenderung mengemil atau makan makanan yang manis-manis seperti itu. Jadi kalau semalaman kurang tidur, besok paginya itu kecenderungan jadi ingin mengemil terus-menerus. Lalu dia juga mempengaruhi hormon ghrelin dan hormon leptin di sana. Nah, apa yang dipengaruhi yaitu nafsu makan kita. Nah, jadi nafsu makannya Anda kalau kurang tidur itu jadi meningkat. Nah, jadi buat apa akhirnya? Akhirnya akan membuat penumpukan lemak dan membuat sinyal kenyang itu jadi menurun, teman-teman. Jadi misalnya nih, seandainya kalau kita dalam kondisi normal, mungkin kita makan dengan porsi yang cukup, kayaknya udah terasa kenyang. Karena sinyal otaknya itu memberikan respon yang cepat. Karena metabolisme kita yang baik tadi ya, di nomor 1 ya. Tapi kalau kita kurang tidur, itu sinyalnya jadi lemot gitu loh. Ibaratnya kayak baterai, bukan baterai ya, mungkin sinyal ya. Sinyalnya itu nggak dapet sinyal gitu loh. Jadi kayak kalau kita ngomong sama orang di telepon sinyalnya jelek ya keputus-putus, kadang nggak nyambung. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, itu jadi karena kita kurang tidur akan mempengaruhi dua hal tersebut. Yang pertama tadi adalah metabolisme dan yang kedua adalah mempengaruhi hormon di dalam tubuh. Nah, inilah yang membuat akhirnya berat badan Anda itu bukannya turun tapi akan naik. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya pada saat kita tidur nih, itu tubuh itu mempunyai kemampuan untuk membakar lemak. Kalau metabolisme tubuh kita bagus ya tentunya ya. Nah, misalnya nih, ini berdasarkan standar yang sudah ada di literasi, yaitu misalnya berat badan kita tuh 55 kilo, itu tubuh bisa membakar lemak 51 kilo per jam. Nah, jadi kalau misalnya kita tidur 8 jam, berarti 8 kali 51 kilo. Berarti kita akan dapat 408 kalori. Itu akan terbakar pada saat kita tidur. 408 kalori itu ibaratnya seperti Anda treadmill nih. Treadmill selama 30 menit. Wah, 30 menit lumayan ya kalau kita treadmill ya. Udah lumayan ngos-ngosan dan lumayan berkeringat. Itu baru sekitar 400 kalori. Nah, kalau metabolisme tubuh Anda itu bagus, dia akan membakar pada saat Anda tidur. Nah, luar biasa kan? Jadi itu adalah manfaatnya ya teman-teman kalau Anda mau turun berat badan,
pola tidur itu harus bagus, teman-teman. Karena kalau Anda bagus pola tidurnya, itu tadi metabolismenya bagus, hormonnya juga bagus. Jadi akhirnya pembakaran lemak itu jadi lebih cepat, lalu nafsu makan kita juga bisa terkontrol. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, bagaimana caranya agar kita bisa membakar lemak nih, seperti di sini ya. Agar tubuh bisa membakar lemak, yang harus dilakukan adalah tidur yang cukup. Nah, sebelum saya bahas di sini bagaimana cara agar kita bisa tidur dengan baik, nah di sini kita lihat. Yang paling penting itu adalah perhatikan 3 hal. Yang pertama adalah durasinya, yang kedua adalah waktu yang tepat, dan yang ketiga adalah kontinu. Nah, di sini lihat ya, durasinya tidur yang baik itu sekitar 6 sampai 8 jam per harinya. Jadi pastikan teman-teman Anda tidurnya itu cukup di antara durasi tersebut. Dan yang nomor 2 tadi, waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat itu adalah membiasakan Anda tidur sebelum jam 11 malam. Karena kalau lewat dari jam itu, biasanya kalau bangun pagi itu kondisi badan kita kurang seger. Nah, sehingga kita jadi malas berolahraga. Udah gitu juga kalau terlalu banyak begadang ya, tidurnya terlalu malam, itu akibatnya jadi lapar. Besok pagi bangun tidur juga jadi lapar lagi. Belum lagi tadi ya, ngerusak 2 hal tersebut. Metabolisme, hormon juga akan rusak atau kacau, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kontinu, artinya setiap hari. Setiap hari dalam arti apa? Bukannya hari ini Anda tidurnya bagus, lalu besok karena ada aktivitas apa, lalu begadang lagi. Nggak apa-apa kan, pikirnya yang penting kan nggak setiap hari nih begadang. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Jadi yang Anda harus lakukan setiap hari dengan durasi 6-8 jam, lalu waktu tidur yang tepat sebelum jam 11 malam, dan lakukan setiap hari. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana cara tidur agar diet Anda sukses. Nah, ini yang pasti yang Anda mau kan? Yang kalian pasti inginkan. Saya sulit nih untuk tidur, tapi saya ingin berat badan saya jadi turun gitu loh. Gimana caranya? Nah, di sini saya memberikan bagaimana tips agar Anda bisa tidur dengan baik. Yaitu yang pertama, Anda bisa minum yang namanya susu protein sebelum tidur. Karena banyak orang yang mungkin makan sorenya ya atau makan malamnya itu terlalu cepat atau dengan kualitas gizinya yang tidak seimbang. Nah, sehingga Anda mudah lapar lagi sebelum tidur. Kalau terasa lapar, itu biasanya juga memicu atau membuat Anda jadi susah tidur. Apalagi yang punya penyakit MAH ya, itu biasanya tidurnya akan sulit dan gelisah seperti itu gitu loh. Jadi Anda bisa mengkonsumsi susu protein, tapi Anda harus ingat karena pada malam hari kita tidak boleh terbiasa makan. Nah, jadi Anda harus pilih protein yang PDCAS-nya itu 1 agar mudah diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, kalau Anda makan unsur yang namanya protein yang PDCAS-nya tidak 1, itu akan lambat diserap oleh tubuh dan digunakan oleh tubuh, sehingga malah akan memberatkan organ tubuh dan penyerapannya belum menjadi sempurna, tapi Anda udah keburu tidur, seperti itu. Nah, itu nggak baik ya. Jadi lebih baik kalau mau minum susu protein, pilih yang PDCAS-nya itu 1. Nah, yang berikutnya nih teman-teman, yang berikutnya adalah buat suhu kamar itu menjadi lebih dingin. Nah, biasanya sekitar 18 derajat Celcius itu akan meningkatkan pembakaran. Jadi karena dingin di situasinya kita, tubuh kita kan akan menyesuaikan. Jadi dia akan melakukan pembakaran agar tubuh kita itu nggak kedinginan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pembakaran ini setiap 5 menit dia akan membakar 100 kalori. Wow, jadi kalau memang suhu di dalam ruangan tempat tidur atau di kamar tidur Anda itu dingin, itu akan lebih baik untuk pembakaran tubuh, seperti itu. Nah, yang berikutnya yang ketiga nih. Yang ketiga ini apalagi di zaman pandemi ya, teman-teman ya. Itu yang namanya TV, gadget, karena kita di rumah aja, ini menjadi sesuatu hal yang sangat kita bawa-bawa kemana-mana, menjadi satu barang yang sangat penting banget buat kita untuk informasi, menghubungi teman, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada saat Anda tidur,
masuk ke ruang tidur itu sebaiknya yang namanya handphone, gadget, televisi, itu semua sudah di-off-kan. Kenapa? Agar Anda tidak terganggu dengan bunyi-bunyi HP atau suara-suara televisi atau sinar biru dari televisi yang mengganggu kualitas tidur Anda atau mengganggu waktu Anda akan tidur seperti itu. Jadi bagi Anda yang ingin diet, pastikan begitu masuk kamar tidur, itu semua gadget, televisi, handphone, dan lain sebagainya, komputer itu semua dalam keadaan off. Anda masuk ke dalam kamar untuk siap tidur, bukan siap nonton TV ya teman-teman ya. Kalau Anda nonton TV nanti malahan membuat Anda jadi susah untuk tidur. Nah, yang berikutnya nih, apalagi yang Anda harus lakukan? Nah, bagi yang sulit untuk tidur, Anda juga bisa melakukan yang namanya relaksasi. Nah, dengan relaksasi itu akan mengurangi tingkat stres Anda. Bisa lakukan dengan yoga atau meditasi seperti itu. Itu akan memberikan perasaan tenang dan damai di hati Anda sehingga Anda akan tidur dengan nyenyak. Seperti itu. Itu yang keempat ya teman-teman ya. Lalu tips yang berikutnya. Yang berikutnya adalah batasi makan 4 jam sebelum tidur. Nih yang tadi nomor 1 saya cerita. Ada sempat ya saya cerita sedikit bahwa kalau kita makan itu sebaiknya 4 jam sebelum tidur. Jadi kalau tidur jam 11 berarti kita mundur 4 nih. 11 berarti kan 10, 9, 8, 7. Berarti makan malam Anda paling terakhir itu jam 7 malam. Nah, selesai itu tidak boleh makan apa-apa lagi karena pada saat itu biarkan proses pencernaan makanan itu berjalan dulu dengan baik. Jadi jangan lagi proses, Anda isi lagi. Nah, nanti keburu Anda tidur, akhirnya tidak terproses dengan baik dan tidak bisa dipakai oleh tubuh, akhirnya numpuk nanti jadi yang namanya lemak. Karena apa? Karena pada malam hari Anda makan, aktivitas Anda kan udah mulai dikit nih. Cuman santai, paling kan ya santai, duduk gitu loh. Tidak ada aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang makan di atas jam 7 malam seperti itu berat badannya bisa naik loh teman-teman. Nah, jadi pastikan ya teman-teman ya, jangan lakukan hal ini jika mau turun berat badan supaya kualitas tidurnya jadi lebih baik. Nah, oke. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam adalah tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Nah, ini penting banget untuk teman-teman yang tidak terbiasa atau susah tidur. Karena biasanya itu karena Anda tidak mempunyai pola yang tepat. Nah, jadi kadang-kadang tidurnya jam 9, nanti tengah malam bangun. Lalu nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi Anda harus membuat satu pola yang baik. Jadi misalnya setiap hari tidur jam 11, contoh aja gitu loh. Nah, jadi jam 10.30 itu sudah matikan itu namanya handphone, TV, komputer atau laptop dan lain-lain sebagainya barang elektronik sudah matikan. Anda masuk kamar dan siap-siap untuk tidur. Nah, jadi waktu setengah jam itu Anda gunakan untuk relaksasi seperti yang tadi ya. Bisa meditasi atau bisa yoga untuk menenangkan diri. Nah, Anda akan membuat satu pola teman-teman, pola yang terbiasa dengan rutinitas tersebut. Dan pada pagi harinya itu juga biasakan bangun di jam yang sama. Jadi kalau misalnya Anda sudah terbiasa nih bangun setiap kali jam 6 pagi, misalnya contoh aja ya, atau jam 5 pagi gitu loh. Walaupun itu hari Sabtu atau hari Minggu, lakukan hal yang sama. Jadi Anda akan mempunyai pola hidup atau pola tidur yang baik gitu loh teman-teman. Jangan kalau hari Sabtu atau hari Minggu nih balas dendam tidurnya. Wah, tidur terus sampai jam 8, jam 9 baru bangun. Nah, kalau kelamaan seperti itu nanti malam Anda akan susah lagi untuk tidurnya. Nah, jadi saran saya buat menjadi satu pola yang rutinitasnya sama. Nah, nanti Anda akan terbiasa, lama-lama pada jam tersebut Anda akan feelingnya ngantuk gitu loh. Dan pada pagi harinya Anda akan terbangun pada jam yang sama juga. Nah, itu dia teman-teman tipsnya untuk tidur dan bangun pada jam yang sama. Nah, yang berikutnya nih teman-teman, yang nomor 7. Nah, jadi kalau tadi Anda sudah masuk ke dalam ruangan, Anda bisa mulai dengan redupkan lampu. Redupkan lampu seperti itu, atau kalau yang biasa tidurnya dalam kondisi gelap, mendingan dimatikan saja lampunya. Ingat ya teman-teman ya, gadget,
televisi, laptop itu sudah dimatikan dari tadi. Nah, jadi tadi setengah jam sebelum masuk tempat tidur sudah dimatikan. Lalu Anda bisa meditasi dulu seperti tadi kan, meditasi. Nah, lalu Anda mulai matikan lampu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dengan kondisi yang agak remang atau gelap, itu akan membuat tidur Anda itu akan lebih nyaman. Oke, yang berikutnya ini adalah nomor 8. Nah, ini saya mengambil dari Medical News Today. Nah, di sana diajarkan bagaimana cara bernapas dengan pola 478. Nah, ini dia teman-teman. Jadi caranya adalah pertama kali Anda tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Jadi jangan tariknya pakai mulut ya teman-teman. Jadi mulutnya ditutup, ditarik dengan hidung selama 4 detik. Jadi 1, 2, 3, 4. Hitungannya 4 ya. Jadi sambil tarik napas. Tarik napas dalam-dalam. Lalu setelah itu Anda tahan setelah 4 detik, Anda tahan selama 7 detik. Jadi waktu Anda tarik, pertama kan 4 detik. Lalu stop, tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi pakai detik ya. Kalau ini saya mungkin agak kecepatan. Anda bisa tahan sampai 7 detik. Nah, selesai itu Anda hembuskan dari mulut sekarang. Kalau tadi tariknya lewat hidung, nah lalu Anda tahan dan buangnya lewat mulut. Jadi pada saat Anda tarik begitu kan, Anda akan buang. Nah, akan keluar suara gitu ya, istilahnya Anda menghembuskan pelan-pelan selama 8 detik. Nah, coba deh Anda lakukan ini setiap hari sebelum Anda tidur tadi. Yang ke-9 ini adalah olahraga teratur. Nah, jadi agar Anda bisa tidur dengan baik, tidur dengan nyenyak, tipsnya adalah paginya lakukan olahraga. Karena dengan olahraga itu bisa menghilangkan yang namanya stres atau pikiran-pikiran negatif, dan dia juga memberikan Anda suasana yang lebih baik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi biasakan berolahraga itu setiap hari sekitar 30 sampai 40 menit saja per harinya. Itu udah cukup teman-teman, tapi dilakukan secara rutin seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biar tidur nyenyak, diet Anda sukses, Anda lakukan 9 tips yang tadi saya bagikan, yaitu bagaimana supaya bisa tidur dengan nyenyak, karena kualitas tidur itu mempengaruhi kesuksesan diet Anda. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau Anda ingin diet Anda sukses, Anda lakukan secara berulang-ulang dan Anda jadikan itu satu kebiasaan, karena dengan pola tidur yang baik, kualitas tidur yang baik, itu akan membuat diet Anda sukses. Seperti itu teman-teman. Jadi saya ulang sedikit ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tidur dengan baik? Yaitu yang pertama, minum susu protein sebelum tidur tadi. Jadi agar kita memberikan rasa kenyang, dan juga karena PDCAAS itu satu, dia penyerapan dan lebih mudah digunakan oleh tubuh. Jadi bisa lebih cepat terbakar atau lebih cepat digunakan. Nah, lalu setengah jam nih sebelum Anda tidur, Anda namanya matikan semua gadget atau televisi atau laptop Anda sebelum Anda masuk ke kamar tidur. Nah, jadi setelah masuk kamar tidur, Anda bisa melakukan yang namanya meditasi dulu tadi ya, meditasi atau namanya yoga. Lalu selesai itu Anda bisa matikan lampu dan Anda bisa mulai dengan mungkin kalau masih tetap susah untuk tidur, Anda bisa melakukan yang tadi pola pernapasan 478 seperti itu. Lalu Anda coba dengan tidur dengan pola dan jam yang sama setiap harinya. Dan juga yang terakhir tadi, jangan lupa buat suasana ruangan itu menjadi nyaman dan lebih dingin sehingga Anda bisa tidur dengan baik. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi dengan kualitas tidur yang baik, saya percaya diet Anda pasti akan sukses. Nah, oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan tentang video apa yang akan saya bawakan untuk next video saya yang berikutnya, Anda bisa ketik di bit.ly/tanya_nvc atau bisa juga di WA yang ada di atas ini. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di Nurifit Channel yang berikutnya. Salam sehat, bye.